Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiatun Nisa dengan nomor mahasiswa 1908101101 kelas CIC semester 5. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam Modern akan mencoba memaparkan atau menjelaskan mengenai perkembangan Islam modern di Mesir. Nah, pengalaman Mesir dalam proses perumusan identitas Islam yang hadir dalam perjuangan menjadi bangsa dan negara modern merupakan representasi ambisi dari para elit Islam daripada realitas yang diinginkan semua masyarakat Islam Mesir. Nah, Islam di negara ini tuh lembaga-lembaganya, kemudian hukum dan kebijakan-kebijakan yang pernah dihasilkan tuh merupakan gambaran dari konflik kepentingan pribadi dan kelompok elit Islam dalam jumlah sangat kecil akibat dari ulah mereka. Nah, memaksakan ide-ide Islam yang atas terhadap penerimaan seluruh masyarakat Islam di Mesir ini, yaitu Islam di dalam negara yang dipolitisasi itu dari tidak seluruhnya gitu, tidak seluruhnya sama. Nah, sampai atau sehingga ide-ide Islam yang terpolitisir ini dalam setting sosial Mesir bukan seperti semangat kembali kepada Islam sebagai alternatif dari sistem politik yang dipahami, yang diilham atau dari pihak barat yang dipropagandakan baik kaum Islamis maupun sekuler di sana. Nah, dengan demikian, kajian yang lebih komprehensif ini tentang setting sosial Mesir menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Nah, kemudian untuk setting pengaturan sosial Mesir sendiri dalam hikayat tanah Mesir di era kemunculan Islamisme terlihat jelas ketika Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimun pada tahun 1928 ini dimulai. Nah, di sana itu fenomena Islamisme itu erat kaitannya dengan revivalisme Islam ketika Mesir berjuang menjadi negara dan bangsa modern. Nah, harus dipahami bahwa Tarikh Al-Ikhwan bukanlah tarikh sebuah kelompok pemikiran ataupun mazhab tertentu dalam Islam. Ini bukan pula tarikh perjalanan seorang individu, Imam Syahid Hasan Al-Banna, sang pendiri dan imam pertama Jamaah semata. Misalnya itu seperti Tarikh Al-Ikhwan adalah tarikh elit kaum Islamis yang pernah muncul dalam peradaban dunia Islam dan pentas dunia dalam salah satu episode sejarah yang panjang untuk dipahami. Nah, kaum Islamis ini terlihat, Islamisme Mesir ini adalah tarikh Mesir adalah tarikh akidah gitu ya, sebagai tarikh dakwah dan jihad di jalan Allah, serta tarikh perjuangan untuk mengembalikan nilai-nilai Islam yang sempat hilang dari tubuh umat Islam. Nah, kemudian Mesir ini sampai-sampai atau sehingga kenyataan ini memanggil Al-Ikhwan tanah Mesir untuk mengibarkan bendera jihad bagi perjuangan Islam ya. Kemudian penulis ini melihat bahwa perjuangan itu lebih tepat disebut sebagai permainan bangsa-bangsa atau game of nations gitu di dunia Islam. Kemudian dunia Islam ini bagai menjadi ajang permainan bangsa-bangsa Eropa untuk diperebutkan sesamanya dalam rangka menjadikan negara jajahan atau setengah jajahan ini sebagai tempat rakyat dan hasil alamnya dieksploitasi, dan tempat pelemparan barang-barang jadi yang diolah ini kemudian di Eropa. Nah, kemudian tujuan utama dari game itu sendiri atau Game of Nations itu sendiri nggak lepas dari upaya-upaya untuk melakukan kapitalisasi ruang-ruang urban yang menjadi epicentrum gerakan-gerakan Islamis di seluruh dunia dengan berbagai strategi lokal kaitannya dengan dinamika internal ekonomi politik lokal. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ida Hasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi Mesir. Mesir berbeda dengan sejumlah negara-negara Islam seperti ditunjukkan sebelumnya. Negara Firaun yang dikenal merupakan Islam Sunni, total populasinya sekitar 90% dari seluruh populasi Mesir. Sejarah perpecahan aliran agama Sunni dan Syiah dalam Islam yang bermula dari suksesi kepemimpinan Islam pasca kematian Nabi Muhammad SAW membantu memicu kebangkitan konflik di Timur Tengah dan negara-negara Muslim. Mesir tidak pernah memproklamasikan dirinya sebagai negara Islam. Justru dalam latar kebangkitan Islam selama abad ke-19
Mesir justru menikmati jalan sekuler ala barat dan bidang politik, militer, dan kemajuan sosioekonomisnya. Mesir menunjukkan gerakan-gerakan Islamis hadir dalam perjuangan menjadi negara dan bangsa modern di dunia Islam kontemporer. Di sana terlihat rivalitas antara negara, militer, dan al-Ikhwan al-Muslimun. Peristiwa tanggal 20 Juli 1952 itu dikenal sebagai Revolusi Mesir. Dalam revolusi itu, aliansi militer dan gerakan dakwah sosial al-Ikhwan melakukan suksesi kepemimpinan Mesir meski harus bersimbah darah. Sejak awal revolusi Mesir, dalam bingkai Naseranisme, esensinya ialah gerakan politik sekuler sebagai cerminan ambisi pribadi Gamal Abdul Nasser untuk menjabat pemimpin Arabisme. Ideologi sosialisme Islam Arab yang dibingkai Nasser dalam Piagam Mesir 1962 hanya sebagai alat yang direkayasa untuk menangguk dukungan dari dalam dan luar negeri, khususnya uluran tangan Amerika Serikat dalam persaingannya dengan rezim-rezim sosialis Arab dan Suriah, Irak, Aljazair, dan Saudi Arabia menuju panggung politik dunia Arab. Dalam revolusi Mesir 25 Januari 1952, Raja Farouk I terguling diikuti dengan kemudian ditariknya pasukan Inggris keluar dari Ismailia pada tahun 1994. Rivalitas dalam kekuasaan politik Mesir memuncak pada 26 Oktober 1954 setelah rencana pembunuhan terhadap Nasser yang diduga oleh anggota al-Ikhwanul al-Muslimun di kota Alexandria, Mesir gagal total. Sementara itu, Al-Ikhwan dibingkai sendiri sebagai menjadi gerakan Islam dan mengklaim dirinya anti-westernisasi. Al-Ikhwan menjadi dikenal sebagai gerakan Islamis dengan jalan yang penuh dengan kekerasan dan perlawanan anti negara. Semestinya gerakan itu ialah satu pilihan taktis yang tidak terlepaskan dari upaya-upaya gerakan sosial dan politik yang mereka pilih sebagai reaksi atas situasi Mesir dengan klaim atas nama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Yusni Indah Nugrahani dengan NIM 1908111083 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Siti Aidah Hasanah tentang pembaharuan Islam di Mesir dan juga tokoh pembaharuan Islam di Mesir. Pembahasan yang pertama tentang pembaharuan Islam di Mesir. Pembaharuan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam, yang mana pembaharuan Islam bukanlah untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai serta prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, serta semangatnya zaman. Terkait dengan penjelasan itu, dapat dipahami bahwa pembaharuan merupakan aktualisasi ajaran agama Islam dalam perkembangan sosial. Upaya pembaharuan dipelopori antara lain oleh Muhammad Ali Pasha, Rifarah Badawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha dengan masing-masing gagasan pemikiran tentang pendidikan. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr bin Aus yang kemudian dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah ibni Abdi Syarah dengan masa Utsman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah sampai tahun 567 Hijriah yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Ketika Napoleon Bonaparte menginjakan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memperhatikan. Secara politik, negeri ini terbelah menjadi dua kekuatan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-menurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintah Utsmani di Istanbul.
Bagaimanapun, Mesir adalah sebuah tempat yang syarat dengan peran politik dan kesejahteraan. Bagaimana tidak, nampaknya Mesir dilahirkan untuk selalu dapat berperan dan memberikan sumbangsih terhadap perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Dari segi ekonomi dan politik, ia memberikan sumbangan yang cukup besar, terutama sektor perdagangan dan pelabuhan. Iskandariah yang memang sejak kerajaan Romawi Timur merupakan pelabuhan yang ramai. Sedangkan dari segi pembangunan hukum Islam, Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam, terutama dengan kehadiran Imam Syafi'i yang hukum-hukumnya sangat kita kenal. Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa lalu. Misalnya, menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, menjadi kekuatan Islam di Afrika, mengembangkan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian. Menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulah Bani Umayyah dengan tergusurnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Tahkim. Setelah kehancuran kerajaan Islam di Baghdad, Mesir tampil dengan format perpolitikan yang baru yang berkembang bersama kerajaan Daulat Fatimiyah. Kerajaan Daulat Bani Fatimiyah adalah salah satu dari 3 kerajaan besar Islam, yaitu Daulah Safawiyah di Persia dan Kerajaan Moghul di India. Pasca kejayaan Islam dan Kerajaan Moghul di India, Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol. Abdurrahman Al-Jabarti, ulama Al-Azhar dan penulis sejarah pada tahun 1799 berkunjung ke Institut de Egypte, sebuah lembaga riset yang didirikan oleh Napoleon di Mesir. Ketika kembali dari kunjungan itu, Al-Jabarti berkata, "Saya lihat di sana benda-benda dan percobaan-percobaan ganjil yang menghasilkan hal-hal besar untuk dapat ditangkap oleh akal seperti yang ada pada kita." Ungkapan Al-Jabarti itu merefleksikan kemunduran Islam berhadapan dengan Barat dan menunjukkan aktivitas ilmiah mengalami kemunduran umat Islam ketika itu. Di antara keberhasilan yang telah dicapai oleh orang sipil Perancis di Mesir sebagai berikut: membuat saluran air di lembah Sungai Nil sehingga hasil pertaniannya berakibat ganda. Di bidang sejarah, ditemukan batu berukir yang terkenal dengan Rosetta Stone. Di bidang pemerintahan, merambahnya ide sistem pemerintahan yang kepala negaranya dipilih dalam waktu tertentu dan tunduk kepada undang-undang. Hal ini tentu saja sulit diterima oleh para penguasa pada saat itu. Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan, meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan yang mana dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, yang kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir yang lainnya. Pembaharuan Islam di Mesir menurut John L. Esposito dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah dan kelompok Khawarij yang kemudian disusul dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh pembaharuan Islam di Mesir. Beliau adalah Muhammad Abduh. Beliau seorang pemikir, teolog, pembaharu dalam Islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana Muhammad Abduh lahir tidak diketahui secara pasti
karena ibu bapaknya adalah orang desa yang biasa, yang tidak mementingkan tanggal dan tempat lahir anak-anaknya. Tahun 1849 Masehi adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir, diperkirakan di Mahalat Nasr. Bapak Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama meninggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar bin Khattab. Riwayat pendidikannya, beliau disuruh belajar menulis dan membaca. Setelah mahir, ia diserahkan kepada guru untuk dilatih menghafal Al-Quran. Hanya dalam masa 2 tahun, ia dapat menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian, ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad pada tahun 1862. Setelah 2 tahun belajar, ia tidak merasa mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Ia akhirnya lari, meninggalkan pelajaran dan pulang ke kampungnya dan berniat bekerja sebagai petani. Pada tahun 1869, ia pun menikah. Baru 40 hari menikah, ia dipaksa untuk kembali belajar ke Tanta. Ia pun pergi, tapi bukan ke Tanta. Dia bersembunyi di sebuah rumah salah seorang pamannya, Syekh Darwisi Khadat. Syekh Darwisi tahu keengganan Muhammad Abduh untuk belajar kembali. Maka ia lalu menunjuk pemuda itu supaya membaca buku bersama-sama. Setelah itu, Abduh pun berubah sikapnya sehingga kemudian ia pergi ke Tanta untuk meneruskan pelajarannya. Selepas dari Tanta, ia melanjutkan studinya ke Al-Azhar. Di sanalah ia bertemu dengan gurunya yang bernama Jalaluddin Al-Afghani yang menjadi murid setianya. Di masa Abduh dan gurunya, Al-Afghani hidup dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Dunia Islam tercabik-cabik oleh penjajah. Wilayah Islam sebelumnya berada dalam naungan Khalifah Utsmaniyah dikapling-kapling oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada tahun 1879, Abduh dibuang keluar kota Kairo karena dituntut turut berperan dalam mengadakan gerakan Khodawi Taufik. Hanya 1 tahun ia dibuang. Pada tahun 1880, ia boleh kembali dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan Mesir. Di akhir tahun 1882, ia lagi-lagi dibuang, kali ini ke luar negeri, dan ia memutuskan pergi ke Beirut. Alasan pembuangan ini adalah keterlibatan Abduh dalam revolusi atau pemberontakan Urabi Pasha. Baru 1 tahun di Beirut, dia diundang Al-Afghani supaya datang ke Paris guna membentuk gerakan Al-Urwah Al-Wusqa. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk menentang ekspansi Eropa di dunia Islam. Maka terbitlah majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Ide pemikiran berasal dari Al-Afghani. Ia mengajar di Madrasah Sultaniyah dan di rumahnya sendiri. Pelajaran tauhid yang diberikannya di Madrasah Sultaniyah tersebut menjadi dasar dari risalah at-tauhidnya. Sekembalinya dari pembuangan, di akhir 1888, ia mulai beraktivitas. Ia memulai menjadi hakim pengadilan negeri, kemudian menjadi penasihat mahkamah tinggi. Di sela-sela kesibukannya sebagai hakim, ia berusaha memperbaiki pendidikan di Al-Azhar. Ia ingin membawa ilmu-ilmu modern yang sedang berkembang di Eropa ke Al-Azhar. Begitu pula Abduh tidak bisa menjalankan ibadah haji hingga akhir hayatnya karena faktor politik. Akhirnya pada 11 Juli 1905, Abduh dipanggil ke hadirat Allah setelah agak lama menderita kanker hati di usia yang belum begitu tua, yaitu sekitar 56 tahun. Pasti kita semua bertanya-tanya dong ya, apa sih pemikiran Muhammad Abduh sampai beliau menjadi tokoh pembaharuan Islam di Mesir? Nah, pemikiran Muhammad Abduh ada dalam beberapa bidang, yaitu bidang akidah,
masalah akal dan wahyu, kebebasan manusia, dan bidang hukum. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang pembaharuan Islam di Mesir beserta tokoh pembaharuannya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran serta hikmah dari hikayat tersebut agar menjadi bara api semangat dalam menuntut ilmu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan kata-katanya dan kurang memuaskan penyampaiannya. Saya minta diri, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.